cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Kita kesini kan mau buktiin ada setan apa enggak, nyata apa enggak. Jadi mau balik lagi. Jangan lihat belakang. Lihat belakang? Apa sih lihat? Jangan lihat belakang. Aduh, mama. Aduh, perih sakit deh. Aduh. Wah, bener nih anak. Bangun, Wak. Bangun. Kurang tahu ngapain sih? Muka lu tuh udah serem diginiin, tambah serem, hancur. Ih, kesel banget deh. Belin. Kenapa sih balik lagi sini? Udah tau gue gak suka digangguin kalau latihan. Besok kita mau mentas. Gue butuh suasana yang tenang. Ya ampun, Fari. Kita itu kesini mau kasih support buat lo. Iya kan, guys? Iya benar itu. Yang ada kalian malah digangguin kita. Kenapa sih lo gitu banget? Kita itu kesini tulus banget kan? Mau kasih lo tuh support. Jangan gitu banget apa sama kita. Gak tau ah. Dikasih situ balik yuk. Ntar malam gue jadi juri MTQ untuk Masjid Al-Kausar. Hah? Juru MTQ? Sejak kapan? Kok gue gak percaya? Percaya atau enggak? Urusan lu. Yuk. Temen gua kan, bukan pocong beneran kan? Fari! Ya ampun, nasib ditinggal mulu. Ya udah, ngapain di sini? Nama kamu siapa? Firman, Kak. Ah, Firman. Duh, aku jadi inget sama nenek. Nanti kalau nenek nyariin aku, terus pergi lagi gimana? Agi, sini bentar. Kak Ilham minta tolong ya. Sekarang Agi ke rumah Kak Ilham. Kak Ilham minta tolong liatin nenek. Soalnya Kak Ilham masih sibuk banget nih. Ya. Bisa kok, Kak. Kalau gitu, Agi pulang dulu ya, Kak. Ya udah. Oh ya Gi. Nanti kamu tolong sekalian bilangin ya sama nenek. Mungkin Kak Ilham di sini sampai malam. Siap, Kak. Ya udah, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok Reza nangis sih? Gara-gara kamu nangis krim aku tumpah. Pokoknya aku minta gantiin sekarang juga. Loh, kok aku sih yang disalahin? Kan kalian berdua yang nabrak aku. Oh, jadi kamu nggak mau ganti? Kamu banding sama kita berdua. Loh, kan kalian berdua yang nabrak. Wah, kamu nantangin ya?
sosok jagoan di sini. Nggak boleh berantem. Emang kalian berantem kenapa sih? Tadi kan dia lari, terus dia nabrak aku. Terus yang disalahin aku. Kalian gimana sih? Kalau makan es krim jangan sembarangan. Berapa harga es krimnya? 5.000, Kak. 5.000. 5.000. Mana? Makasih ya, Kak. Ya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Kak. Kamu es krim nggak? Tapi aku nggak punya uang, Kak. Nggak apa-apa, aku aja bayarin. Beneran? Iya. Tapi aku mau ketemu teman aku dulu. Siapa? Reza. Tuh, dia lagi nangis. Yuk, kita sana. Ya Allah, Fahri itu sebenarnya baik banget ya. Iya, Mai. Kalau dia baik itu, gantengnya makin sempurna ya. Syifa, kamu jangan sampai naksir loh sama Fahri. Ingat, Fahri itu udah incerannya Sarah. Iya, aku nggak naksir kok, orang muji doang. Kok kamu nangis? Aku pengen ketemu Beka, tapi nggak boleh sama Papa. Ya Allah, kok ada ya orang tua yang nggak suka anaknya berbuat baik kan? Reza, kamu jangan nangis dong. Alhamdulillah ya. Kali ini yang ikut lomba banyak banget. Kira-kira ini lombanya sampai berapa hari ya? Soalnya pesertanya banyak banget. Loh, justru bagus dong. Sewaktu anak-anak lagi pada nunggu peserta antrian, mereka kan nunggunya di masjid tuh. Coba aja kita bujuk anak-anak itu untuk ngaji sama sholat berjamaah. Boleh juga tuh. Berarti kita punya misi buat ajak anak-anak itu juga sholat berjamaah di masjid. Tenang aja Ham, kalau urusan itu biar aku aja yang ngurusin, gampang. Tapi ingat Tole, kamu jangan galak-galak ya. Ham, siapa yang galak sih? Aku ini tegas, bukan galak. Beda loh. Kayak begitu kok disamain sih. Assalamualaikum. Sorry, kita telat gara-gara Ekel nih mau ke toilet. Oh iya, tadi depan aku ketemu anak kecil namanya apa ya? Oh iya, Reza. Terus dia nangis gara-gara papanya nggak kasih dia ikut lombanya. Astagfirullahaladzim. Jadi Reza belum boleh ikutan lomba lagi? Ilham, bagaimana nih katorang minta bantuan anak cewek saja? Kalau seorang cowok itu kalau dirayu sama cewek, pasti bakal berhasil. Ide bagus tuh, kayaknya harus kita coba. Widih, yang gini-gini nih yang gue suka nih. Lo emang tahu banget lo ya, kalau cewek itu emang susah dikalahin. Jangan-jangan lu suka dikalahin lo kalau adu ngomong tuh sama Nina. Woi, jangan bawa-bawa nama Nina. Beta tuh lagi bahas ini tentang masjid. Sini bagaimana ya? Kel, lu tuh kalau ke masjid, biasanya lu kan juga menyelam minum air tuh. Terus sih, kuy, canda mulu. Ini nasi cateringnya. Loh, emangnya siapa yang pesan catering, Pak? Ilham, itu tuh yang pesan catering itu tuh si Fahri. Dia tuh sudah ada feeling. Pasti tuh kamu orang semua tuh belum pulang toh. Makanya dia pesan, betul gak sih? Fahri, makasih banyak ya. Ya sama-sama. Akhirnya gue bisa kalahin Ilham lagi. Aku
Ini baru masih anget nih ya. Ini tidak boleh nih ya. Iya. Nek Siti. Ya Allah, ketahuan sama nih anak deh. Anggi. Sini deh. Sini. Aduh. Anggi, jangan bilang sama Kak Ilham ya. Ya. Kalau nenek jualan, ya. Emang kenapa, Nek? Kalau Agi cerita nanti nenek nggak boleh jualan makanan lagi. Gimana nih? Bohong kan dosa. Tapi kalau nggak bohong, takut sama nenek. Agi mau kemana? Oh, tadi Kak Ilham suruh Agi nengokin nenek. Soalnya Kak Ilham pulangnya malam. Ya udah sekarang nenek mau pulang aja deh kalau gitu ya. Hati-hati ya, Nek, di jalan. Agi pulang lagi ke masjid sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang aja, tenang. Ayo, terusin ya. Kegiatannya terusin aja. Ini namanya sidak ya. Inspeksi yang ngedadak bener. Ini masalahnya saya sebagai pejabat wewenang, ini harus tahu sampai sejauh mana kegiatan semua kalian nih. Waduh, ini ngomong-ngomong, ini apaan nih? Hah? Wah, nggak bener nih yang begini yang nggak bener nih. Ya, ini namanya menyelewengkan dana lomba buat beli makanan. Ini yang nggak boleh. Untung buru-buru kesini saya nih. Babe apaan sih? Jangan udah sembarangan dong. Ini tuh makanan dibeliin sama Fari. Babe jangan bikin malu anak deh. Ya gue nggak tahu, maafin ya. Ngomong-ngomong, boleh minta tuh nih. Babe, ini tuh nasinya udah pas sama jumlah panitia di sini. Ya, berarti nggak kebagian dong. Ini Pak RT, maksud beta ambil saja ini makanan beta. Yang bener lu. Oh iya betul. Iya, makasih. Iya beta saya lapar. Waalaikumsalam. Kenapa muka lu gitu? Reza pengen ikutan lomba di masjid. Masih aja lu kepikiran pengen lomba yang begituan. Nggak boleh. Lu harus kerja. Tapi kan Reza masih kecil, Pak. Justru masih kecil. Lu harus belajar kerja. Biar pas gede nanti, lu nggak jadi orang susah kayak gue. Si Fari kemana ya? Udah mau hampir maghrib belum pulang juga tuh anak, bener-bener deh. Coba gue telepon dulu ya. Kagak aktif lagi. Bener-bener tuh anak. Biasaan nih. Pulang sekolah bukan pulang ke rumah. Pakai ngelayap dulu. Lo lihat ntar kalau dia pulang, gue main omelin deh. Kalau nggak gue kunciin, gue suruh tidur di luar. Ya Allah, alhamdulillah. Adem banget ngeliat mereka rukun gini. Semoga kerukunan ini bisa selamanya. Kenapa sih senyum-senyum? Ngeliatin Fari apa ngeliatin Ilham? Astagfirullahaladzim. Enggak kok, aku nggak ada maksud untuk ngeliatin mereka. Udah nggak deh. Fari, gue bantu ya. Baru aja disamperin, nggak main asal pergi aja.
Teman-teman, ini udah kelar kan beres-beresnya? Aku mau pamit pulang ya, mau sholat di rumah. Ya, kalau gitu aku juga pamit pulang ya. Insya Allah, abis sholat isya, kita semua balik lagi ke sini buat bantuin kalian. Sekali lagi makasih banyak ya teman-teman semuanya atas jerih payahnya buat beres-beres di sini. Iya. Ya udah kalau gitu kita pamit pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua udah beres kan? Fari, beta juga mau pergi balik ya. Tangan beta sudah pegal-pegal habis beresin ini masjid ini. Oke. Kamu pulang atau gara-gara ini udah pulang? Sudah lah, beta sayang jadi baik lah. Yaudah, kita ambil kursinya terus sana ya. Sudah ya. Oh iya, teman-teman, gimana kalau kita sekalian mampir ke rumahnya Reza? Kita bujukin bapaknya supaya Reza diizinin ikutan lomba. Gimana? Iya, boleh banget tuh, Mai. Lagian kan acaranya juga udah mepet banget. Yaudah yuk kita kesana. Ya. Teman-teman, maaf ya gue males banget ikut. Kenapa males? Ini bukan gara-gara kamu dicuekin kan sama Fari? Ya emang itu Nina, sebab alasan utamanya. Lagian gue kurang apa sih sampai dicuekin gitu sama Fari? Sarah, berapa kali sih aku harus ngomong kayak gini? Kita sebaiknya nggak usah mikirin cinta-cintaan dulu. Dan kayaknya Fari juga mikir kayak gitu. Apaan sih? Kalian bukannya hibur gue, malah jadi tausiah gini. Tahu mau pulang. Sarah. Aduh. Yaudah yuk, kita ke rumahnya Reza. Yaudah yuk. Nah, jadi kita lanjutin lagi tuh nanti ngobrol soal lomba. Aduh, mesti gimana ya bilang ke Kak Ilham tentang masalah nenek yang jualan kue. Aku boleh bohong apa enggak ya? Mending aku tanya aja ah. Kak Ilham. Iya, Gi? Kak, kalau bohong demi kebaikan, dosa nggak? Loh, emangnya kenapa, Gi? Jawab aja Kak, dosa nggak? Rasulullah SAW itu tidak pernah memperbolehkan yang namanya bohong. Kecuali dalam beberapa hal. Kayak misalnya dalam peperangan. Atau demi kedamaian. Supaya tidak terjadi suatu keributan. Dan juga percakapan antara suami dan istri kepada suami. Supaya tidak menimbulkan perpecahan di rumah tangga. Jadi bohong itu diperbolehkan asalkan demi kebaikan. Oh gitu ya Kak. Oh ya Gi, gimana tadi? Kamu udah ketemu nenek? Nenek lagi ngapain? Nenek istirahat di kamar. Alhamdulillah kalau gitu. Yaudah ya, Agi tinggal dulu ya Kak. Halo, Ma. Pak, Mama udah dapat list tentang perlombaan untuk keluarga Sakinah itu, Pak. Oh ya? Bagus dong. Iya, teman Mama dapat bocoran dari panitia supaya kita bisa mempersiapkan dengan matang, Pak. Iya. Jadi kita bisa siap dari sekarang dong. Ya iya dong. Ya udah Papa pulang dulu deh ya. Biar kita bisa mempersiapkan dan bicarain semuanya, ya. Kalau enggak, kita akan kehilangan kesempatan emas buat menang, Pak. Iya, tenang aja. Oke? Oke, Pak. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada ngapain? Pak Yoga, maksud kedatangan kita ke sini itu meminta izin untuk Reza bisa ikut lomba azan dan baca Al-Quran. Gue harus bilang berapa kali ya? Gue nggak pernah ngizinin anak gue si Reza ikutan lomba. Emang kenapa ya Pak? Si Reza ini kerjaannya banyak. Dia harus bantuin gue bikin adonan cilok. Kalau dia nggak bantu, gue nggak bisa jualan.
Maaf ya Pak, tapi kan Reza ini masih kecil, dia masih anak-anak. Jadi tolong Bapak jangan terlalu memeras tenaganya dia untuk bekerja. Ini sudah melanggar hukum namanya. Sok tahu lu. Lu mau nakut-nakutin gue? Hah? Emang gue orang bodoh apa? Jadi Bapak nggak percaya? Saya bisa aja loh laporin Bapak ke Komnas HAM Anak supaya Bapak ditangkap polisi dan masuk penjara. Reza itu anak gue. Gue yang kasih makan. Jadi terserah gue lah. Saya tahu kok Reza ini anak Bapak. Tapi kan Reza juga punya hak sebagai anak. Dan belum waktunya Reza untuk bekerja keras. Ini sudah melanggar hukum Pak namanya. Udah deh, mendingan lu semua pergi. Liatin aja. Besok juga polisi bakal datang ke sini buat jemput Pak Yoga. Reza boleh ikut. Beneran Pak, kasih ya Pak. Alhamdulillah ya, akhirnya Pak Yoga ngizinin juga Reza ikut lomba. Alhamdulillah. Tapi beneran deh, aku gak nyangka banget kalau kamu tadi bisa kayak gitu loh. Iya, aku aja sampai gak nyangka tadi. Ya kan emang harus digituin sekali-kali. Lagian kan tujuan kita itu baik buat nolongin Reza. Tapi aku juga heran deh sama pemikiran ayahnya. Ya, Mike, kamu juga kan tahu sendiri. Anak-anak yang lainnya itu pada didukung sama orang tuanya. Nah ini Reza malah dilarang sama bapaknya. Kadang bener ya, bahwa kemiskinan itu lebih dekat dari kekufuran. Ya tergantung orangnya juga sih, bersyukur atau enggak dengan apa yang dimilikinya. Makanya dalam segala hal, Allah duluin, Allah lagi dan Allah lagi. Insya Allah rezeki akan lancar. Amin. Yaudah yuk. Wah, anak bener-bener deh. Belum pulang juga, pasti anak ngelayap nih. Gue mesti tegas nih. Lo lihat, pulang gue jitak palanya deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Kayak bukan si Ilham yang ngajan. Rasa-rasanya gue kenal nih. Alhamdulillah, ini si suara si Fahri nih. Suara cucu gue yang aja nggak salah lagi. Masya Allah, ternyata Fahri punya suara yang bagus ya. Wajar aja kali Ham kalau suara dia bagus. Dia kan vokalis band. Kamu mau jadi vokalis band juga bisa. Kamu nih bisa aja. Aku tuh cuma bisa ngaji. Kalau nyanyi aku susah. Udah yuk. Woi, mau kemana lo? Apa? Ini udah waktu masuk sholat. Emang kenapa? Masalah buat lo? Hah, lu mau pamerin cucu lu itu yang lagi ajan? Hah? Mendingan gua sholat di musola ketahuan. Lo tuh wujud lo manusia. Sebenarnya dalamnya jin. Masjid gede-gede kayak gitu lo mau sholat di musola. Lu mau pamerin cucu lu suara yang bagus itu? Iya. Nih kuping gue nih bisa pengeng. Tahu nggak? Gendang telinga gue hancur. Bilang aja lo ngirim sama gue. Lo kan nggak bisa ajan. Gue ngeladenin lo orang nggak benar. Gue ajar lo. Pak, Reza mau berangkat lomba dulu ya. Pak, doain Reza menang ya Pak. Assalamualaikum.
aja lo, Sun. Iya, Ki. Gue dari rumah tuh penasaran, ini siapa yang azan? Nggak tahu si Fahri. Gimana, hebat nggak cucu gue? Cakep bener, Ki. Padahal dia tuh baru bentar ya tinggal di rumah Ki. Sekarang udah jago gini azannya. Sun, si Fahri kalau akinya bukan gue, udah stres ngadepin dia. Tapi gue bangga sih dia udah bisa azan. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Pak RT kok nggak kelihatan ya? Tadi gue ketemu, gue suruh sholat maghrib, dia malah sholat di musola. Lah, kenapa? Dia tuh orang syirikan. Masa si Fahri dibilang ajannya jelek? Ngeselin nggak? Cuekin aja lah, Ki. Buat Pak RT itu di mata dia ya, semua orang yang baik-baik juga jelek aja. Yang bagus mah duit doang. Emang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kesini kan cari pahala? Tapi kok udah dihabisin aja sih pahalanya? Masa pahalanya dihabisin cuma gara-gara nutupin dosa? Itu baru cucu gue. Kemarin-kemarin diomelin. Fahri sekarang bukan Fahri kemarin. Gue keren lu ngayap. Gue minta maaf ya sama lo ya. Gue ada seujon. Gak aneh, Ki. Karena kerjanya Aki selain omel, Susan sama orang. Kate-kate lo. Gue kapan seujon sama orang? Bercanda, Ki. Ya udah, kita sunat dulu yuk. Mai, Ayah sama Bang Fajar mau ke masjid dulu ya? Ayah, rumah sepi deh, nggak ada bunda. Bunda kan lagi sakit, Mai. Makanya kita berdoa biar Bunda cepat sembuh, ya? Amin. Mai pasti doain ya. Iya, doa anak yang soleh dan soleha ini pasti cepat dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bangga sekali punya kalian berdua ini. Yaudah, berangkat. Ayo. Hati-hati ya. Kamu jaga rumah, hati-hati. Iya. Kunci pintu. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik, nanti barisnya yang rapi ya, jangan sampai ada celah. Emang katanya kalau ada celah dimasukin setan, Kak? Iya, makanya jangan sampai ada setan yang masuk. Alhamdulillah ya, sekarang masjid jadi rame begini. Iya kok, alhamdulillah. Kita harus pertahanin ya, supaya masjidnya bisa rame terus. Amin. Insya Allah kok kita terus berusaha buat memakmurkan masjid. Amin. Aku disayangi, aku bersyukur, aku Bi, Iya, Tuan. ini airnya tolong diganti yang hangat dong. Saya kadang-kadang minum air dingin tuh suka meleleh. Oh, baik-baik, Tuan. Pak, ini Mama udah dapetin kisi-kisi tentang lomba keluarga sakinah itu loh, Pak. Nih, Mama udah print. Oh ya bagus dong, Ma. Oh ini mah gampang, Ma. Ya, lagi. Kalau begini mah hasil kita pasti bagus. Ya, nanti tuh kita bakal ditanyain, Pak. Gimana hubungan keharmonisan suami sama istri. Terus keharmonisan hubungan orang tua sama anak. Terus kapan liburan keluarga. Jadwal ibadah kita gimana. Ya. Terus gimana cara kita mendidik anak. Nah, itu semua intinya, Pak. Kita nggak boleh salah nih ntar nih, Pak. Iya, Mah. Gampang itu. Sekarang kita boleh makan dulu, nggak? Yaudah, makan dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Saya hanya berpesan kepada peserta perlombaan azan, sholat, dan baca Al-Quran. John, mestinya ada si RT di sini. Tahu RT kok gitu? Katanya pemimpin. Pasti kan dia paling depan. Maaf, saya bisa lanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya. Sebaiknya dalam perlombaan ini yang dicari itu bukan hadiahnya,
ya, tapi niatkan untuk mendapatkan ibadah dan pahala, ya. Karena hadiah itu merupakan bonus, betul tidak? Dan nanti ke depannya ada perlombaan ataupun misalkan tidak ada perlombaan, kita harus tetap rajin membaca Al-Quran dan harus tetap rajin sholat berjamaah di masjid, terutama untuk laki-laki nih, ya, karena sholat berjamaah di masjid itu pahalanya sangat besar sekali, ya, dan itulah sebesar-besarnya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibi. Iya, Nyonya. Kayaknya ada tamu deh. Coba Bibi lihat. Baik, Nyonya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu sama Bapak ini tuh dari mana? Kami berdua panitia lomba keluarga sakinah, Ibu. Mau bertemu dengan Ibu Nadine dan Bapak Haris. Oh, sebentar ya. Baik, Bu. Nyonya, ada tamu. Itu panitia lomba keluarga sakinahnya. Apa, Bi? Apa? Aduh, gimana nih? Kok mereka datang tiba-tiba sih? Nggak pakai konfirmasi dulu? Gimana dong, Bi? Udah, gini aja. Bibi suruh mereka masuk. Iya. Berapa orang mereka? Ada 2, Tuan. Suruh mereka masuk, kasih minum, baik. Suguhin apa. Jangan lupa minum yang panas banget, biar lama. Kita mau siap-siap soalnya. Ya, baik, Tuan. Iya. Aduh, Papa, gimana dong? Ayo kita ganti baju dulu ya, Pak, yuk. Jangan sampai mereka tahu kita harus kelihatan agamis. Ayo. Makanannya gimana? Udah nanti aja, cepet aja. Ayo, Papa, cepetan. Jangan sampai mereka lihat. Mau kemana? Kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu Nadine cantik banget. Aduh, terima kasih loh. Ini emang saya sehari-hari juga kayak gini kok, nggak dibuat-buat. Ini kok datangnya mendadak. Ada apa ya? Iya loh. Kalau ada konfirmasi dulu, bisa saya jamu istimewa. Ya, makasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, jangan ngerepotin. Memang konsep kita seperti ini, Bu. Kalau kita datang ke rumah peserta, itu memang selalu dadakan. Iya. Gitu ya? Kalau pesertanya belum siap, bagaimana? Kalau dikasih tahu dulu, peserta pasti akan mengada-ngada untuk keseharian mereka. Iya, benar, Bu, Pak. Penilaian kita buat senatural mungkin, sehingga hasil penilaian pun akan lebih objektif. Oh iya, Bu. Di sini tercantum anak Ibu ada 1. Kalau boleh tahu, sekarang ada di mana ya? Kenapa ditanya teh diam aja? Padahal mah pertanyaannya teh gampang. Tinggal jawab aja. Ampun, Nyonya sama Tuan teh. Anak kami sedang tinggal sama akinya. Iya. Dia itu tinggal di rumah akinya. Soalnya dia tuh sayang banget sama akinya. Soalnya dia pengen berbakti. Akinya udah sepuh. Subhanallah, soleh sekali ya anak Bapak sama Ibu. Alhamdulillah. Kami sebagai panitia jadi semakin penasaran nih, Bu. Karena kasus Ibu sangat unik. Dan kalau boleh, apa bisa kami berkunjung ke rumah akinya? Oh, boleh. Boleh. Iya, Bu, kita akan melihat bagaimana keakraban antara anak Ibu dengan akinya. Karena ini akan menjadi nilai plus, Bu, untuk keluarga Ibu. Ya sudah, kalau begitu kita tunggu di luar ya, Bu. Oh iya, baik. Ya, silakan. Kami Permisi. bersiap dulu sebentar. Iya, permisi ya, Pak. Iya. Papa,
Gimana dong? Mereka mau ngeliat kedekatan sama Aki. Aduh, kita kesana aja Aki sama Fahri berantem mulu. Gimana? Ya udah, mah. Doain aja kali aja mereka sekarang sedang akur. Ya? Ya kalau papa lagi akur, kalau lagi enggak, aduh bisa gagal ini menang. Udah, doain aja. Kali-kali mereka sedang akur sekarang. Udah ayo. Aduh, gimana ya? Si Bibi. Ya. Bibi, udah tinggalin semua kerjaannya. Iya Nyonya, ada apa? Udah, Bibi tinggal kerjanya, ini lebih penting. Bibi ikut saya ke rumah Babe, ya? Nanti Bibi di sana teh ngapain atuh Nyonya? Nanti kamu kasih pengarahan sama Fahri supaya dia nggak macem-macem sama panitia-panitia yang di depan itu. Iya. Yaudah, siap-siap, cepet. Iya. Aduh, Bibi teh jadi pusing. Yang ikut lomba keluarga Sakinah teh kan Nyonya. Oh Bibi mah apa atuh? Ya silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Kok sepi, Pak? Apa nih? Alhamdulillah, Babe udah dateng. Beh, Fahrinya mana? Riz, lu datang, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Babe. Salam. Lu kemarin ngapain? Rame-rame begini. Oh iya, Be. Kenalin nih, Be. Ini para juri, Be. Juri apaan? Emang lu mau ikut lomba ajan? Langsung aja ke masjid, ngapain kemari? Lagian rapi banget, emang si Fahri mau diapain? Be, kita mau ketemu Fahri. Udah Fahrinya ada di mana? Gua baru pulang. Ya udah lu ikut gue deh. Yuk. Silakan ikut. Opa, Mama nggak yakin deh. Nih pulang aja yuk. Bisa kalah nih. Jangan, udah kita ikutin aja Babe dulu. Ayo. Pak, gimana kalau nanti si Fahri disuruh ngaji? Iya nih, Babe kenapa lagi nyuruh kita ke sini? Tuh, lihat anak betul. Itu beneran Fahri? Memang sebelumnya belum pernah jadi juri ya? Enggak. Kita itu hanya kaget. Anak kita penampilannya berwibawa sekali. Iya kan, Mah? Iya, Bu, Pak. Itu anak saya yang juri nomor 3. Alhamdulillah. Ternyata Bu Nadine dan Pak Haris selain bisa mendidik anaknya dan juga bisa menjadi juri MTQ. Subhanallah, Bu. Pasti tuh baca Qur'annya bagus. Iya, kurang lebih begitulah. Namanya juga syarat seorang juri kan ya harus fasih baca Qur'annya. Wah, benar-benar keluarga yang sakinah ya. Ya, begitulah Pak, Bu. Walaupun kami sibuk bekerja, tapi kami meluangkan waktu untuk bisa mendidik anak kami ya jadi anak yang soleh. Apaan? Si Fahri kan bisa begitu berkat... Maaf, Bebe. Nggak sengaja. Laluan lo ya. Nih, kaki gue sakit nih. Lo mijit apa ngitikin sih? Gue kasih tahu ya, si Fahri tuh bisa begitu karena... Aduh. Ya kamu, Be. Kenapa, Be? Sakit, Be, kakinya, Be. Ini pijitin, Be. Pijitin, Pak. Kalau Aki sampai ngomong, hancur semuanya. Gagal deh jadi keluarga sakinah. Duh. Lu mijitin apa ngitikin sih, geli? Kan Ane juga biasa mijitin Babe. Ya
Ya kan? Yang udah-udah juga sembuh kan? Apa sih? Hati-hati dong, Pak. Masya Allah, Pak Haris benar-benar berbakti ya sama babenya. Iya, selain sama keluarga, ternyata Pak Haris berbakti juga sama orang tuanya. Iya, makanya saya tuh bangga banget punya suami kayak papanya Pak Haris. Soalnya bisa jadi imam yang baik buat keluarga. Wah, ternyata keluarga Pak Haris benar-benar menjadi keluarga panutan. Amin. Semoga saja keluarga kami bisa menginspirasi semua keluarga di Indonesia ya. Amin. Amin. Ada ngomong apaan sih lu, gua nggak ngerti. Lu juga ngapain sih, Riz? Gimana, Be? Udah gak sakit kan sekarang? Mendingan deh. Ya alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Oh. Teman-teman, kayaknya nggak usah ada pembagian peserta dan juri deh. Juri-jurinya juga terbatas. Benar juga sih kata kamu. Ya udah, juri satunya kamu aja, Ham, untuk menilai aspek tajwid dan makhraj. Gimana, Ham? Ya aku sih setuju aja. Kalau kamu, Mai, kamu mau nggak? Maulah, aku senang banget bisa dipercaya. Insya Allah aku akan berusaha untuk jadi juri yang adil. Nah, deal ya. Sekarang kita tinggal mikir nih, siapa yang bakalan jadi MC-nya. Kalau gitu jangan aku, Fa. Soalnya kan suara aku medok nih, nggak cocok kalau jadi MC. Ya toh? Ya Alfa, gue juga jangan deh. Soalnya kalau gue ada di atas panggung tuh, aduh, ntar gagap malah jadi kayak begini nih. Terus siapa dong? Amin, gimana kalau kamu aja? Ya, kok aku siapa? Aku tuh nggak biasa ngomong di depan umum. Ami, yang pertama ini bakal jadi batu loncatan kamu. Siapa tahu nanti ke depannya kamu bisa jadi profesional. Aduh, gimana ya, Mai? Bukannya aku nggak mau, tapi aku tuh gugup banget kalau udah ngomong di depan banyak orang. Ya gugup itu karena nggak terbiasa aja. Makin sering tampil, makin hilang gugupnya. Yaudah deh, aku coba tapi sebisa aku ya. Alhamdulillah. Ya udah, kita siap-siap yuk. Siap. Cepet Kayla. Aduh Kayla, cepetan dong. Ntar kita terlambat loh. Ya bentar kak, aku capek. Lagian siapa suruh tadi lama banget di toiletnya? Orang aku kebelas kok kak. Yaudah gak apa-apa, yuk cepetan. Mas nyemeng gua. Apa gua nggak salah lihat nih? Dipakai ya, ID card-nya. Awas jangan sampai hilang ya. Buat kamu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta adik-adik semua yang sudah berpartisipasi dalam lomba MTQ ini. Dalam kesempatan hari ini sudah ada 3 juri yang akan menilai adik-adik semua. Juri pertama adalah Kak Ilham. Juri kedua ada Kak Mai. Dan juri ketiga ada Kak Fari. Itu anak saya tuh. Aduh maaf ya terlambat. Ini acaranya udah mulai ya? Apa adik aku masih boleh ikutan? Enggak kok, ini mah acaranya baru mau mulai. Alhamdulillah kita masih bisa ikutan. Oh iya, makasih ya. Cewek ini cantik banget sih.
Kira-kira dia pakai perawatan apa ya? Pasti mahal deh. Reza, kok sarung kamu robek? Ini sarung bekas bapakku, Kak. Emang udah lama banget. Emang kamu nggak punya sarung sendiri? Cuma ini yang aku punya. Ya Allah, bapak kamu nggak beliin kamu sarung baru ya? Buat makan sehari-hari susah, apalagi buat beli sarung. Ya Allah, kasihan banget sih Reza. Andai aku punya uang lebih buat beliin dia sarung, minta babe yang pelit juga nggak mungkin. Sebentar ya. Kamu nanti nilai bagian bacaannya. Reza, Mai, kasihan banget. Masa dia ikut lomba tapi pakai sarung yang udah robek sih? Aku nggak tega banget, Mai, ngelihatnya. Ya Allah, kasihan banget. Makanya, Mai, tadi Reza bilang dia nggak punya uang buat beli sarung. Kondisi keluarganya emang kekurangan sih, Min. Gimana ya? Aku juga bingung, Mai. Gimana dong caranya kita bantuin Reza? Apa aku pulang dulu kali ya ke rumah? Aku pinjam sarungnya Babe. Ya Allah, sarung kayak gitu masih dipakai aja. Ternyata gue lebih beruntung karena gue punya sarung bagus di rumah. Biar gue aja deh yang atasin. Setelah acara pembukaan ini akan ada sambutan dari perwakilan remaja masjid ini, yaitu Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tak pernah lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya untuk kita semua, dan salat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata selain hormat dan rasa terima kasih dari kami remaja Masjid Al-Kausar kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang telah mengantarkan anaknya untuk ikut berpartisipasi di lomba Masjid Al-Kausar kali ini. Dan juga hormat kita semua untuk Ketua DKM Pak Iqbal, dan untuk semuanya para hadirin yang telah hadir di acara yang sangat mulia ini. Cewek itu siapa ya? Lo ngapain kemari? Hah? Acara kan udah dimulai. Lo kan juri, duduk sana. Aki, minta kunci rumah dong. Kunci rumah buat apaan? Aku mau beli sarung tuh Reza, Nono. Kasian. Nanti aku minta Eka ambilin. Ya, Nek. Tapi bilang sama temen lo, jangan sampai lupa tuh kunci pintu lagi ya. Iya. Iya kasihan deh, sarungnya pada robek begitu. Masya Allah. Celan. Nih, ini kunci. Lu ke rumah gua ambil sarung gua yang di lemari paling atas. Beta tuh capek. Capek mulu, kalau Nina nggak capek. Ya sudahlah, kalau kayak begitu. Tapi kalau ada barang-barang yang berharga, beta ambil deh. Terserah lu, siap-siap aja disunatin sama Aki.
Beta sudah disunat, masa beta disunat 2 kali? Wah, 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 kepedulian anak ibu sangat tinggi ya. Iya benar, bapak dan ibu bisa mendidik anaknya sampai memiliki jiwa sosialitas yang tinggi. Apaan yang ngajarin si Fahri tuh bukan babenya tapi gue. Iya memang jiwa sosialnya Fahri itu nurun dari akinya. Masya Allah ya. Saya juga bisa sukses begini, bisa sekolah tinggi karena akinya Fahri. Beliau sempat jual kebun. Iya, saya juga walaupun menantunya, tapi udah dianggap kayak anak sendiri. Jadi Babeh tuh nggak lelah untuk ngasih kasih sayang buat kita. Bisa aja lu, nggak biasanya lu muji-muji gue. Wah, makin kagum nih sama bapak dan ibu yang sangat menghormati orang tuanya. Dan juga rasa terima kasih saya ucapkan kepada Fahri dan keluarga yang telah begitu banyak membantu dan berpartisipasi untuk kelangsungan acara lomba di Masjid Al-Kausar ini. Semoga lomba kali ini bisa menjadikan kita untuk lebih mencintai rumah Allah, masjidnya, dan juga lebih menjadikan kita mencintai Al-Quran, mencintai Allah dan Rasulullah, dan semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih sekali lagi. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak saya. Hebat ya, Bu. Anaknya baru 1, gimana 2, 3? Pak, Mama tuh tahu ya Fahri itu anak baik. Tapi Mama nggak nyangka loh kalau dia bisa ngelakuin hal-hal yang di luar dugaan kita ya, Pak. Masya Allah dong, Ma. Itu semua kan karena pelajaran dari kita. Terutama dari Papa kan? Ya, begitulah keluarga kami. Pendidikan nomor 1 itu adalah pendidikan agama dalam keluarga kami. Agama ini nomor 1-in. Bukannya lu sibuk sama kerjaan. Masa Babe lupa? Kerja itu kan bagian dari ibadah juga. Buat nafkahin keluarga. Iya kan, Be? Rasulullah juga bilang kalau kita tidak boleh terus-menerus diam di masjid. Harus keluar mencari nafkah untuk kehidupan. Wah, ternyata keluarga bapak sangat inspirasi sekali. Selain dengan pekerjaan yang sibuk, tapi tidak lupa dengan ibadah. Oh, iya dong, harus dong. Kan bukannya ada pesan Nabi bahwa kita itu harus bekerja seolah-olah akan mati 1000 tahun lagi. Tapi kita harus beribadah seolah-olah kita akan meninggal besok hari. Wah, kalau seperti ini keluarga bapak dan ibu bisa masuk majalah Tauladan dong. Oh ya? Kita bisa masuk majalah? Iya, Bu. Iya, Bu. Lu ngomong apaan sih lu? Dari tadi sok bijak lu. Dan oh iya, kalau nanti kita masuk majalah, jangan lupain Babe saya ya. Beliau yang sudah berkorban dunia akhirat, jiwa raga lahir batin untuk kami semua. Masuk majalah. Wah, gue mesti nyari foto yang bagus nih. Tenang deh, kita bikin foto yang bagus buat Babe. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Pak Iqbal selaku Ketua DKM. Untuk Pak Iqbal silahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ingin saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak remaja masjid yang telah punya inisiatif membuat acara ini, yaitu perlombaan MTQ, perlombaan sholat, dan juga perlombaan ngaji. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haris dan keluarga yang telah menyumbang uang sebesar 10 juta hingga terselenggaranya acara ini. Hah? 10 juta? Maksud saya kok cuma 10 juta ya? Kenapa nggak 20 juta aja, Papa? Biar peserta pada semangat, pemenangnya bakal dapat hadiah lebih banyak. Iya, Mak. Luar biasa sekali, Ibu. Insya Allah yang kegiatan berikutnya nanti. Subhanallah. Subhanallah, Ibu luar biasa.